Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 20A2 program studi D3 Rekam Medis, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang konsep ergonomi pada unit kerja rekam medis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Bara Aditya. Yang kedua, Karisma Fajriatun. Yang ketiga, Rahmawati Ajeng Pramesti. Dan yang selanjutnya, Cika Putri Andini. Selamat menyaksikan. Konsep ergonomi pada unit kerja rekam medis. Pengertian. Menurut Permenkes RI nomor 269, Menkes per 3 tahun 2008, bab 1 pasal 1 rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Berbeda lagi pendapat Hufman Eka menyatakan bahwa rekam medis merupakan rekaman atau catatan mengenai siapa, apa, mengapa, bila mana, dan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama masa perawatan yang membuat pengetahuan mengenai pasien dan pelayanan yang diperolehnya serta memuat informasi yang cukup untuk mengidentifikasi pasien, membenarkan diagnosa dan pengobatan serta merekam hasilnya. Tujuan rekam medis. Rekam medis mempunyai tujuan untuk menyediakan informasi guna memudahkan pelayanan kepada pasien dan memudahkan pengambilan keputusan manajemen serta pelayanan kesehatan. Selain itu, untuk mendukung tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan mutu pelayanan. Kegunaan. Kegunaan rekam medis dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya aspek administrasi yang memiliki nilai administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis. Selain itu, ada aspek dokumentasi, yaitu karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan sebagai bahan jawaban dan laporan rumah sakit. Kegiatan rekam medis. Kegiatan rekam medis salah satunya meliputi penerimaan atau pendaftaran pasien. Tempat penerimaan pasien atau pendaftaran pasien rawat jalan atau TPPRJ merupakan pintu masuk pertama dalam penerimaan dan pendaftaran pasien rawat jalan karena di mana setiap pasien yang akan berobat di rumah sakit harus terlebih dahulu mendaftar di TPPRJ. Tugas pokok pendaftaran rawat jalan. Yang pertama, menerima pendaftaran pasien rawat jalan. Yang kedua, melakukan pencatatan pendaftaran atau registrasi rawat jalan. Yang ketiga, menyediakan formulir-formulir rekam medis dalam folder dokumen rekam medis bagi pasien yang baru. Yang keempat, pertama kali berobat atau pasien baru dan pasien yang datang pada kunjungan berikutnya atau pasien lama. Yang kelima, mengarahkan pasien ke poli sesuai dengan keluhannya. Yang keenam, memberi informasi tentang pelayanan di rumah sakit tersebut. Adapun sarana dan alat yang digunakan di tempat pendaftaran pasien rawat jalan yaitu meja dan kursi untuk penerimaan pasien, alat tulis kantor, formulir rekam medis rawat jalan, cover atau sampul rekam medis dan penjepit, KIUP, tempat penyimpanan formulir rekam medis, dan buku register. Kegiatan rekam medis yang berkaitan dengan penerimaan pasien atau pendaftaran dijelaskan sebagai berikut. Setiap pasien baru yang diterima di tempat penerimaan pasien atau TPP ditanya oleh petugas untuk mendapatkan data identitas yang akan diisikan pada formulir ringkasan riwayat klinik. Setiap pasien baru akan memperoleh nomor pasien yang akan digunakan sebagai nomor kartu pengenal. Kartu pengenal harus dibawa pada kunjungan berikutnya.
baik sebagai pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap. Berkas rekam medis pasien baru akan dikirim oleh petugas sesuai dengan poliklinik yang dituju. Berkas pasien yang harus dirawat akan dikirim ke ruang perawatan. Ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa ergonomi adalah penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia untuk menurunkan stres yang dihadapi. Upayanya antara lain berupa menyesuaikan ukuran tempat kerja dengan dimensi tubuh agar tidak melelahkan dan kebutuhan lainnya. Beberapa definisi mengatakan bahwa ergonomi ditunjuk untuk fitting the job to the worker. Sementara itu, ada yang mengatakan sebagai ilmu terapan biologi manusia dan hubungannya dengan ilmu teknik bagi pekerja dan lingkungan kerjanya agar mendapatkan kepuasan yang maksimal. Tujuan penerapan ergonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental dengan meniadakan beban kerja tambahan, mencegah penyakit akibat kerja, dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan jalan meningkatkan kualitas kontrak sesama pekerja dan juga organisasi. Yang ketiga, berkontribusi di dalam keseimbangan rasional antara aspek-aspek teknik, ekonomi, antropologi, dan budaya. Manfaat pelaksanaan ergonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurunnya angka kesakitan akibat kerja. Yang kedua, menurunnya kecelakaan kerja. Yang ketiga, biaya pengobatan dan kompensasi berkurang. Yang keempat, stres akibat kerja berkurang. Ruang lingkup ergonomi sangat luas aspeknya, antara lain yang pertama, aspek teknik, yang kedua, aspek fisik, yang ketiga, aspek pengalaman psikis, yang keempat, aspek anatomi, utamanya yang berhubungan dengan kekuatan dan gerakan, yang kelima, aspek otot dan persendian, yang keenam, aspek antropometri, yang ketujuh, aspek sosiologi, yang kedelapan, aspek fisiologi, yang kesembilan, aspek desain. Bidang kajian ergonomi. A. Antropometri, yaitu bidang kajian ergonomi yang berhubungan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia untuk digunakan dalam perancangan peralatan dan fasilitas sehingga sesuai dengan pemakainya. B. Biomekanika, yaitu bidang kajian ergonomi yang berhubungan dengan mekanisme tubuh dalam melakukan suatu pekerjaan, misalnya keterlibatan respon tubuh terhadap peralatan kerja yang dipakai. C. Fisiologi kerja, yaitu bidang ergonomi yang mengkaji respon fungsi-fungsi tubuh. Contoh penentuan jam kerja istirahat optimal yang meminimalkan stres dan kelelahan. D. Human Information Processing dan Ergonomi Kognitif, yaitu bidang ergonomi yang mempelajari bagaimana manusia memproses informasi dari lingkungan, dimulai dari tahap penginderaan stimulus dan mempersepsikannya, sampai dengan mengambil keputusan dan melakukan tindakan. E. Human-Computer Interaction, yaitu bidang ergonomi yang mengkaji dan merancang interaksi antara pengguna dan sistem komputer dengan tujuan meminimalkan kesalahan, meningkatkan kinerja sistem operasi, serta meningkatkan kepuasan pengguna. F. Lingkungan kerja, yaitu bidang yang mencoba memahami respon manusia terhadap lingkungan fisik kerja, termasuk kebisingan, temperatur, pencahayaan, getaran, dan lain sebagainya. Contohnya penetapan penerangan, lama waktu istirahat, dampak rotasi kerja, serta efek penggunaan alat pelindung diri. G. Ergonomi makro. Bermula dari konsep sosioteknologi, bidang ini merupakan sistem dalam mengkaji kesesuaian antara individu, organisasi, teknologi, serta proses interaksi yang terjadi. Tujuannya adalah
tercapainya tujuan organisasi secara efektif, dan berkelanjutan melalui evaluasi organisasi kerja. Risiko ergonomi. Risiko ergonomi merupakan suatu risiko yang menyebabkan cedera akibat kerja. Hal itu termasuk 1. Penggunaan tenaga atau kekuatan untuk mengangkat, mendorong, menarik, dan lain-lain. 2. Pengulangan. Melakukan jenis kegiatan yang sama dari suatu pekerjaan dengan menggunakan otot atau anggota tubuh berulang kali. 3. Kelenturan tubuh. Lentur, puntir, jangkauan atas. 4. Pekerjaan statis. Diam di dalam satu posisi pada suatu periode waktu tertentu. 5. Getaran mesin-mesin. 6. Kontak tegangan. Ketika memperoleh suatu permukaan benda tajam dari suatu alat atau benda kerja terhadap bagian tubuh. Definisi K3. Dipandang dari aspek keilmuan, K3 merupakan suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. A. Keselamatan kerja atau health adalah suatu keadaan seorang pekerja yang terbebas dari gangguan fisik dan mental sebagai akibat pengaruh interaksi pekerjaan di lingkungannya. B. Keselamatan kerja safety adalah suatu keadaan yang aman dan selamat dari penderitaan dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja, baik pada saat memakai alat, bahan, mesin-mesin dalam proses pengolahan, teknik pengepakan, penyimpanan, maupun menjaga dan mengamankan tempat serta lingkungan kerja. Secara umum, keselamatan kerja memiliki makna sebagai berikut. A. Mengendalikan kerugian dari kecelakaan, control of accident loss. B. Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengendalikan risiko yang tidak bisa diterima. Jenis-jenis bahaya lingkup kerja K3. A. Bahaya fisik. Contohnya di bagian pendaftaran pasien rawat jalan. A. Tata letak area kerja yang tidak tepat. B. Postur tubuh canggung. C. Pengulangan gerakan terus-menerus. D. Permukaan lantai yang tidak rata. E. Bekerja pada ruang terbatas. F. Paparan radiasi. G. Kondisi pencahayaan. B. Bahaya bahan kimia. Bahaya bahan kimia adalah zat yang memiliki karakteristik dan efek dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Bahaya kimia dapat dipecah untuk memasukkan paparan, uap, gas, kabut, debu, dan asap. C. Bahaya biologis. Bahaya biologis mencangkup paparan bakteri dan virus, misalnya pada saat petugas atau pasien yang di pendaftaran pasien rawat jalan batuk dan tidak menutup batuk tersebut, maka orang yang ada di sekitarnya akan terpapar virus dari batuk tersebut. D. Bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi terjadi ketika jenis pekerjaan, posisi tubuh, dan kondisi kerja meletakkan beban pada tubuh. Paparan jangka pendek dapat menyebabkan nyeri otot hari berikutnya atau pada hari-hari setelah terekspos, tetapi paparan jangka panjang dapat mengakibatkan cedera jangka panjang yang serius. Di bagian pendaftaran, petugas bekerja dengan posisi duduk. Jika posisi tubuh saat duduk tidak benar, maka punggung atau lumbar akan terasa pegal-pegal, bahkan bisa berakibat pada tulang belakang. E. Bahaya psikologi. Bahaya psikologi menyebabkan pekerja mengalami tekanan mental atau gangguan. Contoh bahaya psikologis meliputi kecepatan dan kelelahan pada saat bekerja. Studi kasus. A. Permasalahan ergonomi. Penanggulangan permasalahan ergonomi di setiap jenis pekerjaan dapat dilakukan setelah mengetahui terlebih dahulu bagaimana proses kerja dan posisi kerjanya. Contoh masalah ergonomi yang dapat timbul akibat ketidaksesuaian antara pekerja dan pekerjaannya, yaitu posisi tempat kerja yang tidak sesuai, pencahayaan kurang, dan lainnya. B. Faktor-faktor penyebab masalah. Beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadi masalah adalah A. Banyaknya properti dan perlengkapan kerja yang tidak diperlukan. B. Banyaknya perangkat kerja yang tidak ergonomis seperti kursi, meja, dan rak. Kurangnya pengetahuan dan inovasi terhadap perancangan ruang kerja yang ergonomis. C. Minimnya dana untuk sarana prasarana. D. Sempitnya ruang kerja. C. Akibat permasalahan. Adapun beberapa akibat yang ditimbulkan dari masalah tersebut adalah A. Ketidaknyamanan dalam bekerja akan terasa. B. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja akan beresiko tinggi.
C. Menurunnya efisiensi dan daya kerja. D. Meningkatkan kelelahan dan rasa nyeri dalam bekerja. D. Pemecahan atau solusi masalah. Beberapa pemecahan atau solusi masalah yaitu A. Merancang tempat kerja yang ergonomis dengan mengaplikasi data antropometri dan disesuaikan dengan ruang kerja. B. Merancang ulang perangkat kerja yang ergonomis seperti kursi, meja, rak, pintu, jendela, dan lain-lain. C. Memperluas tempat kerja sesuai dengan kebutuhan, mengatur pencahayaan yang cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.